Tuhan, kita akan mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita akan pujikan pujian Ku Tetap Cinta. Tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Tetap setia, ku tetap setia, walau taufan datang menerpa, ku tetap setia, ku tetap cinta. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, tetap setia, walau kapan datang, ku tetap setia.
seluruh hidupku. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan sudah, terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku. Aku tetap cinta, ku tetap setia untuk selama-lamanya. Saya mohon Ibu Jaidi pimpin kita dalam doa pembukaan. Banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Aku tetap cinta, aku tetap setia untuk selama-lamanya. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Glory. Haleluya. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Amin. Puji Tuhan. Tes. Selamat kita berbakti di dalam Tuhan Yesus. Biarlah pada pagi hari ini kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita untuk dapat beribadah dan berbakti di dalam Tuhan Yesus. Kita akan pujikan pujian yang awal, yaitu Ebenezer. Teruslah berseru padanya, Dia anak domba, mempelai pria surga, batu
Haleluya. Sampai sekarang Tuhan menolong kita. Sampai sekarang Tuhan menolong aku. Tuhan pasti memberikan pertolongan. Ebenezer, Ebenezer, teruslah berseru padanya. Dia anak domba, mempelai pria surga, batu penolong yang berkemenangan. Haleluya, haleluya. Sampai sekarang Tuhan menolong kita. Sampai sekarang Tuhan menolong aku. Tuhan pasti yang pertolongan. Ebenezer, Ebenezer, teruslah berseru padanya. Dia anak domba, mempelai pria surga, batu penolong yang berkemenangan. Haleluya, haleluya. Sampai sekarang Tuhan menolong kita. Sampai sekarang Tuhan menolong aku. Tuhan pasti memberikan pertolongan. Ebenezer, Ebenezer. Pujian ini mengatakan teruslah berseru pada Tuhan ya, karena Dia yang selalu menolong dalam setiap kehidupan kita. Kita akan ganti dengan pujian Seindah Pelangi. Seindah pelangi secerah mentari, janji-Mu teruji. Engkau Yesus yang terpuji. seindah pelangi, la 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 la, mentari, janji-Mu teruji. Engkau Yesus yang terpuji. Ini Engkau ku miliki, hatiku bernyanyi. Seindah pelangi secerah mentari, janji-Mu teruji. Engkau Yesus yang terpuji. Seindah pelangi secerah mentari, janji-Mu teruji. Engkau Yesus yang terpuji. Kini Engkau ku miliki, hatiku
bernyanyi karena aku kau miliki, jadikan hidupku berarti. Seindah pelangi, secerah mentari, janjimu teruji. Engkau Yesus yang terpuji. Seindah pelangi, secerah mentari, janjimu teruji. Engkau itu yang terpuji. Kini Engkau ku miliki, hatiku bernyanyi karena aku kau miliki, jadikan hidupku berarti. Biarlah selalu ada sukacita ya, karena kita memiliki Tuhan Yesus yang luar biasa. Kita akan ganti dengan pujian Tuhan selalu menolongku. F. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, tetap bersama. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai di rambutku takkan terjatuh tanpa seizin-Mu. Menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Titik. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi,
burung di udara, Tuhan pelihara tentang kasih-Nya. Dan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Pujian ini begitu indah ya. Selai di rambut kita pun tidak dibiarkan Tuhan jatuh tanpa seizin Tuhan. Tapi kadang-kadang kita tidak pernah bersyukur ya untuk semua kasih dan kemurahan Tuhan yang terlalu besar dalam hidup kita. Kadang-kadang kita meremehkan ya kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Kita akan pujikan pujian ini lagi. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku takkan terjatuh tanpa seizin-Mu. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, dan selalu menolongku. Waktu selanjutnya saya serahkan Bapak Gembala. Menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Untuk kesempatan kami pada pagi hari ini kami kembali datang kepadamu.
Kami beribadah, menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami hendak bawa diri kami, kiranya hidup ini berkenan kepadamu Tuhan. Apa yang telah kami lakukan dan kami kerjakan dalam waktu-waktu hidup kami 1 minggu yang telah kami lewati, kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Engkau sudah menyertai pimpin kami. Engkau masih memberikan kami kesempatan hidup kami hari ini, supaya kami terus sadar bahwa kami hidup untuk Tuhan. Kalau kami mati untuk Tuhan. Sebab kami tahu baik mati hidup kami adalah milik-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Urapi kami dengan urapan Roh yang kudus, supaya kami mampu mendengarkan firman-Mu, menyimpan firman dalam hati kami. Oleh kuat kuasa Roh Kudus kami hidup dalam firman-Mu, melakukan firman Tuhan dalam segenap hidup kami sekaliannya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekali lagi menyerahkan sebagai ke dalam tangan-Mu. Kalau masih ketemu karena pekerjaan setan, si iblis mencoba kami dalam kami mendengarkan firman-Mu, kami akan usirkan, hancurkan, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami usirkan pergi. Kiranya kuat kuasa Roh yang kudus, darah Kristus, pimpin ibadah ini dari pertengahan sampai pada akhirnya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Tes. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita kembali dalam ibadah minggu kita hari ini. Kita berterima kasih buat kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan di tengah-tengah kondisi kita hari ini. 2 hari terakhir kita memperhatikan bagaimana pertambahan yang terpapar COVID ya. Dalam 2 hari terakhir pertambahannya rata-rata 5.000 ya. Hari Jumat yang lalu 5.444. Kemarin 5.227 mungkin ya. Jadi sudah sampai ke 400.463.000 ya yang terpapar sampai hari ini. Kurang lebih 9 bulan terakhir COVID di Indonesia. Kemudian yang meninggal sudah di atas 15.000 orang ya. Jadi penambahan COVID dalam 2 hari ini akibat libur panjang 2 minggu yang lalu ya. Jadi libur panjang 2 minggu yang lalu menyebabkan penambahan jumlah terpapar COVID itu bertambah ya. Yang utama saya melihat dari data itu, yang paling banyak biasanya Jakarta ya, yang paling banyak sekarang di Jawa Tengah ya. Di Jawa Tengah kemarin 2 hari yang lalu 1.300-an yang terpapar ya. Jawa Timur masih di bawah 500-an, masih ya belum sampai 300-an ya. Tapi tetap kita menjaga diri dengan kita tetap patuh kepada protokol kesehatan ya. Jaga jarak, pakai masker, cuci tangan ya, cuci tangan sesering mungkin ya. Kalau dulu kita cuci tangan tuh habis makan ya, tapi sekarang cuci tangan itu mau makan cuci tangan, mau habis makan cuci tangan gitu ya, dari keluar cuci tangan ya, pokoknya cuci tangan lah gitu ya. Jadi kegiatan kita lebih banyak ke protokol kesehatan ya. Dan hindari tempat-tempat yang memang untuk penularan ini sangat besar dan beresiko ya.
khususnya jangan sering-sering ke rumah sakit, jangan itu ya, kecuali ya yang memang para medis ya. 2 hari yang lalu ya, Direktur RSI ya di Ayani itu, direkturnya ini kena COVID dan meninggal ya. Jadi jangan macam-macam ya, jangan kita rasa diri hebat, kita kuat tetapi tetap kita jaga. Dan lewat kesempatan ini selalu saya mengingatkan untuk tetap dengan protokol kesehatan ya. Belum jaminan vaksin pasti ya, karena beberapa yang sudah dicoba untuk vaksin ada yang meninggal ternyata juga ya. Jadi masih belum artinya fix bahwa dengan sudah divaksin pasti akan sehat ya. Jadi juga jangan juga merasa kalau sudah pernah kena COVID lalu mengatakan enggak bisa kena COVID lagi. Wah, kena COVID-nya yang kedua kali lebih bahaya nanti ya. Jadi kita tetap jaga diri kita masing-masing, untuk kita tetap hidup bagi Tuhan, untuk kita hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Dan hidup kita sesungguhnya yang di dunia ini, kalau kita, orang sering kali gini ya, kalau kita mendengar surga itu seperti fantasi gitu ya. Jadi sesuatu yang, kalau kita ngomong surga itu sesuatu yang nanti saja ya, enggak perlu dibicarakan hari ini, karena surga itu fantasi. Surga itu masih belum nyata, belum kelihatan, jadi masih merupakan bayangan ya. Lalu orang mengatakan hidup yang tidak fantasi itu, hidup yang nyata itu hidup di bumi ini. Sebenarnya enggak, kita hidup hari ini itu cuma fantasi. Hidup manusia di bumi inilah yang malah disebut hidup fantasi. Hidup yang sesungguhnya adalah waktu kita, atau hidup yang real, hidup yang nyata adalah pada waktu nanti kita hidup di surga. Hari ini kita hidup di dunia ini terlalu banyak fantasi. Misalnya anak-anak waktu kecil ditanya mau jadi apa? Jadi dokter. Betul, dia bisa jadi dokter. Kecuali kalau yang ngomong itu anaknya orang kaya misalnya ya. Tapi sekalipun dia anaknya orang kaya juga belum tentu. Ya, sebab kalau anak kecil ini masih dia akan kuliah itu kurang lebih 10 tahun yang akan datang baru dia bisa kuliah untuk masuk fakultas kedokteran. Pada waktu 5 tahun perjalanan itu tiba-tiba orang tuanya bangkrut. Nah, bisa enggak dia sekolah kedokteran? Enggak bisa. Seperti ada anak-anak juga mungkin punya cita-cita mau jadi tentara ya, ditanya anak kecil mau jadi apa nanti besar ya, seperti siapa ini anaknya Angga ini, apa ini, Pano, mau jadi apa? Mau jadi tentara. Wah gitu ya. Nah dia mau jadi tentara itu nunggu berapa tahun kalau dari usia sekarang ini ya kan? Dia masih nunggu mungkin 10 tahun lagi ya, bisa masuk setelah SMA baru bisa masuk tentara, 10 tahun lagi misalnya. Tapi dalam perjalanan 5 tahun perjalanan dia tiba-tiba kecelakaan. Kecelakaannya tidak parah, cuma beset KB, cuma ada apa ini sobek-sobek begitu. Lalu kemudian cacat. Bisa tidak masuk? Nggak bisa. Jadi cita-citanya hanya fantasi. Cita-citanya tidak bisa terlaksana. Orang sudah kerja mati-matian. Gambarannya kalau dia sudah kerja mati-matian itu bisa dapat gaji yang banyak, lalu ada sebuah fantasi ya, ada sebuah cita-cita nanti supaya aku bisa beli rumah, beli mobil, beli ini. Tetapi kenyataannya tidak, sampai mati belum bisa beli semuanya. Jadi sesungguhnya hidup kita yang ada di dunia inilah yang disebut kehidupan yang fantasi, bukan kehidupan nyata. Sebab semua yang kita usahakan tidak maksimal hasilnya. Sudah sekolah mati-matian tetap ulangannya sih oleh gitu misalnya ya, enggak sampai 100 ya. Aku harus belajar loh Bu, aku harus belajar. Sampai ada anak itu stres bukan karena nilainya, anak itu stres karena banyaknya belajar.
Aku iki belajar mati-matian, tapi hasilnya tidak maksimal. Aku sudah kerja mati-matian pagi, siang, malam, terus bekerja, terus kerja, tetap hasilnya tidak maksimal. Sesungguhnya bahwa hidup kita di dunia inilah yang disebut hidup yang fantasi, bukan hidup yang nyata. Waktu kita dulu masih pacaran mengharapkan rumah tangga kita harmonis, bagus, sampai kakek nenek, sampai kematian yang memisahkan. Perjalanan belum lama sudah goncang, ya kan? Ya, sudah tidak ideal lagi. Ya, kalau Bahtera kalau mengatakan kalau kita mengucapkan selamat buat orang yang menikah kan selamat mengarungi Bahtera gitu ya. Nah ini itu Bahtera, waktu kita ngomong Bahtera, ini Bahtera gede, wong emek lurut tok lah, bahaya itu. Ya, mungkin bukan Bahtera, mungkin jadi perahu. Wah, perahu menghadapi goncangan yang besar, mulai retak sana retak sini, dengan adanya gelombang mulai pecah sana pecah sini, wah mulai terganggu. Perjalanan nikahnya pun mulai terganggu. Sudah perjalanan sekian lama bisa terganggu. Mungkin sudah mengatakan sudah ulang tahun 25 tahun misalnya ya, sudah ulang tahun perak, tapi belum emas. Ya, dalam perjalanan itu goncang juga, banyak juga hancur. Jadi kita perhatikan bahwa sesungguhnya hidup di dunia inilah yang disebut hidup fantasi. Manusia memiliki harapan yang indah, manusia memiliki cita-cita yang bagus, tetapi dalam perjalanannya tidak seperti yang dipikirkan, tidak seperti yang dibayangkan, tidak seperti yang dicita-citakan. Jadi yang fantasi yang mana? Makanya kemudian hidup manusia yang di dunia ini banyak kompromi. Ya tadi saya katakan kompromi. Sudah cita-citanya dokter, orang tuanya tidak mampu, meleset. Dia bukan jadi dokter, dia jadi ekonom misalnya ya. Dia masih masuk jurusan ekonomi gitu ya. Wah, itu bukan cita-citanya. Dia mau jadi tentara, meleset dia jadi polisi misalnya ya, bisa begitu. Ya, dia sudah berusaha sungguh-sungguh, tidak bisa masuk tentara, masuk polisi. Masuk polisi pun bukan polisi yang bisa sampai jenderal, polisi yang hanya jadi polisi, pokoknya tidak polisi tidur lah gitu ya. Polisi tidur kan gitu ya, bukan polisi patung. Ya, tapi polisi di jalanan misalnya. Tidak seperti yang diharapkan nanti jadi polisi, jenderal dan sebagainya. Jadi kita memperhatikan bahwa dalam kehidupan kita, dunia inilah yang kita hidupi ini penuh dengan fantasi, penuh dengan kompromi. Hidupnya nggak maksimal, tapi kalau nanti kita hidup di surga itu pasti maksimal. Ya. Jangan kita punya pikiran begini ya. Nanti kalau kita masuk surga, memang untuk kita bisa masuk surga harus melewati kematian. Sebab daging kita ini dan darah yang mengalir di daging kita ini tidak mewarisi kerajaan surga. Tetapi bukan berarti nanti kalau kita sudah mati dan bangkit, kita mengenakan tubuh yang berbeda. Misalnya matanya ditambah 1 misalnya, matanya 2 jadi 3 misalnya. Mulutnya yang cuma lebarnya 7 cm jadi 20 cm misalnya, kelebaran gitu ya, kayak mulut ikan misalnya. Ya, lalu kupingnya kemudian kuping yang seperti ini lalu dilebarkan kayak kuping gajah. Tidak juga begitu. Jadi kita nanti di surga tetap mengenakan tubuh yang atau mengenakan gambaran tubuh kita hari ini. Tetapi tubuh kita hari ini yang ada gambarannya seperti ini kan tambah lama tambah mengkeret. Ya, makanya kan hidup di dunia ini tidak boleh sampai 1000 tahun. Ya, kalau hidup 1000 tahun lagi wah gawat ya. Ya kayak ibu-ibu yang sudah sepuh ini, Bu Jaidi, Bu Tohir, wah dibandingkan ibu ini dibandingkan 40 tahun yang lalu, wah beda kan gitu ya Bu ya. Ya kan sampai punya suami dulu kan ya tentu ya cantik lah begitu kan. Ya, tapi saiki kan gitu ya. Ya.
Wis manganake lho, aku wis manganake kok gak lembu-lembu ya, mengkeret anjir awake ya. Ya kan, bandane bisa makin lama makin mengkeret lah. Ini 1000 tahun apa gak dari jenglot lah ya. Kalau andai kata dibiarkan hidup sampai 1000 tahun, nanti kita lihat ada ibu jadi tapi bentuknya sudah kecil sekali, jenglot gitu ya kan gitu ya. Ya dia hidup rambutnya panjang gitu ya. Jadi ini hidup di dunia. Hidup kita di dunia ini bukan hidup yang nyata. Bukan hidup yang sesungguhnya. Hidup di dunia ini hidup yang penuh dengan fantasi, terlalu banyak cita-cita, terlalu banyak keinginan, terlalu banyak yang diharapkan, tetapi tidak seperti yang dihadapi dalam kenyataan hidup yang sesungguhnya. Penuh penderitaan, penuh susah payah. Seperti itulah yang Tuhan Yesus kata, seperti itulah yang Bapak atau Elohim Yahweh sampaikan kepada Adam, dengan bersusah payah kamu akan mencari rezekimu seumur hidupmu sampai mati. Ya. Nah, kita hidup di dunia ini pasti mati, tapi kalau kita hidup di surga tidak ada kematian. Umur kita tidak lagi ada namanya tahun. Di sana kekal, di sana tak terhingga. Kalau mau diukur, kita bisa hidup lebih dari 1000 tahun, kita bisa hidup lebih dari 10.000 tahun, dan itu kita hidup bukan hidup dalam fantasi, dalam bayangan, kita hidup dalam kenyataan. Jadi kita lihat seperti ini pergumulan hidup kita yang kita hidupi sekarang ini. Tetapi kita mau dibawa dalam kehidupan ini supaya kalau kita hidup untuk Tuhan, kalau kita mati untuk Tuhan. Roma 14 ayat yang ke-8. Roma 14 ayat yang ke-8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Roma 14 ayat yang ke-8. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Ya, Roma 14 ayat 8 dan 9. Jadi kalau kita hidup harus hidup untuk Tuhan. Makanya hari ini dirubah pola pikir kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang bekerja, jangan pernah berkata aku bekerja untuk keluargaku, aku bekerja untuk anak-anakku, aku bekerja untuk istriku, aku bekerja untuk suamiku. Tetapi kita rubah, kita bekerja untuk Tuhan. Itu. Jadi sekarang kita hidup bekerja untuk Tuhan. Anak-anak yang sekolah untuk apa? Untuk siapa? Untuk Tuhan. Aku sekolah untuk Tuhan. Aku bekerja untuk Tuhan. Sehingga waktu kita, apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, supaya nanti waktu kita mati pun untuk Tuhan. Coba. Tapi seringkali yang kita hadapi hidup kita kan tidak begitu. Hari-hari hidup kita kerja keras, kita bilang sama istri kita waktu kita marah, kamu nggak tahu aku kerja keras buat kamu. Iki gelek duit iki soro. Terus koyok ngene, masih menghabis-habiskan uang, beli yang enggak misalnya begitu ya, marah karena dia merasa dia bekerja untuk istri, buat anak-anak. Dia lupa bahwa sebenarnya dia bekerja untuk Tuhan. Maka hasilnya yang kita dapatkan itu juga dari Tuhan untuk Tuhan. Maka pada waktu kita mendapatkan hasil
dari kerja keras kita yang adalah untuk Tuhan itu hasilnya juga untuk Tuhan. Waktu kita memberi untuk istri juga sama, kita memberi untuk Tuhan. Untuk anak-anak ada bagian anak-anak, ada bagian untuk istri, ada bagian untuk rumah. Ya kan? Apa itu bagian untuk rumah? Bayar listrik, bayar air. Maka sekalipun kita bekerja tidak maksimal, tetapi yang kita lakukan bahwa kita mau melakukannya semuanya ini untuk Tuhan. Ya kan, tidak pernah kita ini dapat duit itu utuh kalau sudah gajian. Oh no, potongane. Ya kan. Ya, tanggal 25 sampai 28 gajian, tanggal 1 sampai tanggal 10 atau tanggal 10 dan seterusnya mulai ngebon. Bon A, bon B, bon C, itu nih dulu pelajaran kursus ya, kursus. Makanya kok ada kursus, aku dulu bingung ya, kursus bon A, bon B itu ternyata kursus akuntansi itu ya, kursus hitung-hitungan duit itu ya. Oh ternyata juga dulu diajar ada kursus ngebon ya, tanggal 10 ngebon berapa, tanggal 12 ngebon berapa, ngebon tok. Iya nih, ngebonnya buat apa? Ngebon buat makan, sampai makan di warung pun ngebon. Catat Bu ya, hafal saya. Ya kalau saya sudah lihat tukang-tukang kuli pada kerja gitu, wes mulai Sabtu gajian, Senin, Selasa, Rebu sampai Jumat itu ngebon. Ya sampai saya bilang sama orang di warung, aku bayar dhisik baru gaji nih. Jadi jangan dikasihkan gajinya ke tukangnya dulu, nanti pasti nggak bayar, dia bayarnya akan nunda. Jadi saya bayar dulu ke mana, ke warung, hitung tadi ini gajinya berapa minggu ini, tak bayar dulu, nah iki sisa saya bayar gitu. Ya, ini dikasih sama tukang kulinya, nggak mungkin dia bayar nanti ditunda lagi minggu kedua. Nah seperti itu nanti rusak. Ya, jadi kadang hidup seperti itu, kita nggak akan dapat yang maksimal. Tetapi kalau kita hidup itu, kita hidup untuk Tuhan, kita kerja untuk Tuhan, semuanya kita kembalikan untuk Tuhan. Yaitu tadi pemeliharaan Tuhan untuk istri, ya bukan kemudian dikasih uangnya untuk istri lalu istri bisa beli baju baru setiap bulan, enggak. Maksudnya buat istri itu supaya setiap hari ada makanan. Namanya uang belanja, bukan belanja baju. Wis tak duit wingi tak duit belanja ngono lho, wis tak belanja napa klambi. Maksudnya iku gak ngono. Ya. Maksud terus kelambiku diketok-ketok apa digoreng kayak apa kan gitu ya. Jadi ya beli tahu, beli apa semua untuk kebutuhan hidup. Itu bagian dari berkat Tuhan. Ya. Oh nanti saya, ya orang kan dulu begitu, saya sisihkan dulu untuk Tuhan 10%. Ya saya bukan protes ya, dulu itu perjanjian lama, ini perjanjian baru. Buat Tuhan itu bukan 10%. Milik Tuhan itu bukan 10%, milik Tuhan itu 100%. Makanya cerdasnya kita itu membaginya itu, coba saudara kasih sama Tuhan itu bagaimana? Oh bawa ke gereja, kamu bawa ke gereja itu buat Tuhan, kamu merasa buat Tuhan, itu buat gereja. Wah itu buat pendetamu. Maka saya sering kali bincang-bincang sama teman-teman hamba Tuhan, kalau saya cuma mau cari penghidupan dari 10 gereja, lebih baik saya kerja. Kok saya masih kuat kok, saya lebih baik kerja. Ya. Lah kalau kemudian pendeta habis dapat perpuluhan ganti baju, bayangkan kalau kemudian beli sepatu yang 2 juta, beli Casper itu apa sih? Sabuk ya, sabuknya 1 juta, saudara klambine 2 juta, pokoknya sak awake 10 juta. Bapak Ibu bisa bayangkan apa yang dalam batinnya. Itu untuk Tuhan, seperti itu untuk Tuhan. Iya kan? Ya, habis dapat persembahan, dapat perpuluhan, bareng-bareng pergi ke restoran makan enak, itu untuk Tuhan. Itu perpuluhan.
Makanya kami ini berhati-hati, saya ini berhati-hati. Ya. Jangan sampai kemudian bertindak seperti itu. Ya. Makanya kalau Bapak Ibu pernah mendapati saya masih bekerja, memang karena saya tidak mau mengambil penghidupan dari ini. Tuhan pasti memberkati, so pasti. Ya. Tapi bukan itu. Saya sejak dulu komitmen saya tidak begitu. Tidak kemudian wah membesarkan gerejaku, kemudian wah ini apa ini. Kalau Bapak Ibu lihat mobil di bawah itu sebenarnya saya tidak pernah pengen juga. Platnya kan plat B. Ya, pimpinan saya dari Jakarta tahu saya ini mobilitas saya itu banyak sekali, dan ya kadang-kadang ya begitu terlalu saya terlalu geraknya banyak, saya banyak bawa kendaraan, lalu dia kirim mobil. Iya kan, kirim mobil, sudah kirim mobil, lalu saya tanya ini atas nama siapa kan gitu ya. Jadi ya saya juga kena jebakan Batman juga waktu itu ya. Saya bilang, enggak apa-apa Pak Ishak, pakai saja begini-begini. Nah, terus tagihannya bulanan ini siapa? Nanti Pak, sementara pakai namanya Pak Yusak ya kan begitu ya. Kok doa aku sing bayar kan gitu ya. Ya, masih kredit. Nanti kalau saya bilang sama pimpinan, kalau saya nggak kuat tak balik nol ya gitu. Jadi kalau saya nggak kuat bayar, saya kembalikan. Ya, bukan buat hebat-hebatan juga. Makanya kalau Bapak Ibu lihat apa itu mobil itu bagasinya itu wah isinya macam-macam tuh. Itu lemari itu iso masuk di situ tuh lemari. Ya, saya minta yang seperti itu. Kadang-kadang kalau saya ada pekerjaan di STT di Pacet sana, saya bisa bawa semen, bisa 5 sak, bisa saya bisa isi apa ini internet 1x1 50. Jadi saya pokoknya bisa saya pakai buat mobile. Kadang-kadang terpaksa saya bawa triplek juga, ombo lebokno kabeh wis gitu ya. Jadi kadang-kadang saya foto ke pimpinan di pusat di Jakarta sana, lihat Pak, lu iku mobilnya dadi nopo iku ya gitu ya. Tapi nanti ada orang sakit gitu tak jadi ambulan juga enggak masalah kan gitu ya. Ini kan juga mobil ambulan, saya bilang tak bongkar pakai gitu ya. Jadi tidak untuk gaya-gayaan, bukan untuk mewah-mewahan, wah-wahan juga enggak. Ya. Ya. Jadi kita hidup ini ya sudah. Ini hanya untuk Tuhan, bukan punya saya. Ya. Hidup kita juga, istri kita juga bukan milik saya kan. Istri kita ini punya Tuhan ya. Suami kita juga punyanya Tuhan, anak-anak kita punyanya Tuhan, orang tua kita ini kepunyaan Tuhan, itu miliknya Tuhan. Maka kalau kita tahu milik kita, hidup ini adalah milik Tuhan, kita bisa menggunakan semuanya untuk kemuliaan Tuhan ya. Jadi seringkali ya tadi saya katakan ada salah paham ya tentang pemahaman tentang milik Tuhan ini. Kalau kita sudah terima milik Tuhan lalu sisihkan 10% untuk Tuhan, maksudnya itu apa kan gitu loh. Saya juga enggak paham dulu ya. Maksudnya apa? Mau bawa persepuluhanmu ke dalam rumah Tuhan, itu perjanjian lama, itu bukan perjanjian baru. Kalau kita hari hidup sekarang perhatikan untuk siapa dulu. Yang kau perhatikan siapa? Keluargamu dulu. Sisihkan dulu untuk keluargamu, ini untuk istri, belanja ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini. Sudah selesai tolak-tolak gak ono ya wes gitu loh. Itu untuk Tuhan. Untuk Tuhan itu bukan 10%, 100% untuk Tuhan. Makanya juga waktu kita menggunakannya hati-hati. Kecuali kalau kemudian gereja ini ada proyek, apa proyek ya? Ada target, misalnya ini mau Natalan nih, gitu. Nah, ini kasih untuk Tuhan. Artinya kan bukan untuk pendetanya. Oh, nih untuk Natalan, Bu, nih amplop persembahan Natal serahkan ke Bu Bambang. Lalu kemudian ada persembahan kolektan, ini ayo untuk apa ini? Untuk kas gereja. Begitu. Ya. Wah, Pak Pendeta enggak butuh duit, bukan, salah. Cara Tuhan memelihara kita itu ajaib.
Cara Tuhan itu memelihara hidup ini ajaib. Jangan kita pernah berkata, wah kalau nggak ada saya itu gereja nggak bisa hidup. Itu salah. Termasuk pendetanya juga salah. Wah kalau nggak saya jadi gembalanya di situ, gereja itu tidak bisa. Bukan begitu, salah besar. Kita hidup semuanya hidup untuk Tuhan. Semuanya untuk Tuhan. Kau lakukan semuanya untuk istrimu, untuk anak-anakmu, untuk suamimu. Makanya kalau ibu-ibu masak juga masak untuk Tuhan seperti kau menyajikannya untuk Tuhan. Kalau rasa itu nggak enak, ojo disajikno. Begitu loh. Ya. Wis diincipi rasane wasine masalah sih di dekek nanggone meja. Begitu dipangan ngamuk-ngamuk kita protes. Lho wasine koyo ngono. Iya kan? Kita ini kan koki-kokinya bukan koki-kokinya suami, bukan koki-kokinya anak-anak, kita ini koki-kokinya Tuhan. Masak yang baik. Ya kan? Ya tergantung selera. Ya kalau orang Jawa gitu suka manis, kalau orang Batak suka pedes, nah, gitu kan beda-beda. Ya Islam ini suka bodoh kan gitu ya. Ya tergantung keluarga masing-masing. Makan menikmati, karena ini disajikan untuk Tuhan, maka yang makan juga begitu sama. Makan ini sembahyang itu, waktu kita sembahyang makan jangan lupa yang masak. Seringkali kita hanya terima kasih Tuhan buat berkat-Mu makanan ini, kita lali. Terima kasih Tuhan, saya berdoa buat istri saya, buat ibu saya yang sudah masak. Ibu itu disembahyangi, istrinya yang disembahyangi. Ya, yang sudah masak itu loh. Sembahyang ono, doakan ya. Supaya nikmat, supaya enak ya. Jadi semua yang kita lakukan, apapun yang kita lakukan selama kita hidup ini, lakukannya untuk Tuhan. Kerja untuk Tuhan, sekolah untuk Tuhan, semuanya untuk Tuhan. Kalau kita hanya mengatakan saya ini kerja kayak kerja nang di Belanda gitu ya, wah ngersuloh pagi siang malam kono braine ya. Kadang kalau saya bilang sama tukang itu ya ngesakno pisan lembur, wah kaya awake dhewe iki wong londo gitu ya, lembar lembur ae. Ya kan, kalau sudah kerja sampai sore, apalagi dulu kerja sekolahan itu sampai yang namanya sekolah pagi dipakai, maka kerjanya harus malam, mulai jam 5 sampai jam 2 pagi. Wah setengah mati ya. Nah kita rasa-rasa kita hebat, kita luar biasa, enggak. Kita harus melakukan semuanya ini, kita lakukan untuk Tuhan. Kita hidup untuk Tuhan, kita mati untuk Tuhan. Karena apa? Karena kita adalah miliknya Tuhan. Kita tidak pernah berhak memiliki hidup ini, dan juga seringkali kalau kita tidak dimiliki oleh Tuhan, hidup kita ini dimiliki oleh dunia ini. Tanpa kita sadari hidup kita dimiliki oleh pekerjaan kita. Tanpa kita sadari hidup kita dimiliki oleh istri atau suami atau anak-anak kita atau orang tua kita. Hidup kita tidak dimiliki Tuhan. Nah inilah yang harus kita renungkan, yang harus kita perhatikan dalam hidup kita masing-masing. Apakah kita hidup ini masih menjadi hak milik Tuhan? Ya. Saudara kalau punya rumah, saya tanya, kamu itu punya rumah? Punya. Mana buktinya? Kan begitu. Begini suratnya. Kan ada surat-suratnya toh, jelas. Ini rumah saya. Kamu punya uang? Punya. Di mana? Di bank. Mana buktinya? Ada buku tabungannya. Kalau kita ini dikatakan kita ini milik Tuhan, mana buktinya? Nah, kan gitu ya. Buktinya apa? Ayat yang ke-9 tadi, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang
hidup. Apa buktinya kita menjadi milik Tuhan? Kita punya Yesus yang sudah mati untuk dosa-dosaku. Aku percaya kepada Yesus Kristus. Ayat di atasnya ya, ayat yang kelima. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Ada orang kan hari-hari ini masih mikirkan begitu toh. Ada orang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Ayat ini untuk orang di Roma ya, jemaat di Roma. Jemaat di Roma itu ibu kota kerajaan Romawi. Tetapi Roma itu juga pusat kebudayaan Yunani. Orang-orang yang berbudaya, memiliki kebudayaan rohani itu, kebudayaan Yunani itu dipengaruhi oleh alam semesta ini. Ada beberapa kebudayaan. Salah satunya adalah menghitung hari. Nah, orang-orang dulu itu menghitung hari itu berdasarkan bulan, berdasarkan matahari, berdasarkan bintang. Kalau kita hari ini mengikuti hari atau mengikuti hari ini, hari-hari kita ini kan berdasarkan bulan. Kita nggak bilang hari ini matahari apa, kan gitu ya. Hari ini bulan apa, betul ya? Hari ini bintang apa? Nah, kalau hari ini bintang apa, lain. Tapi kalau kita bilang hari ini bulan apa, kita akan bilang November. Kita tidak menghitungnya berdasarkan matahari. Sekalipun pada zaman dulu ada perhitungan matahari, tetapi sejak Gregorius kita menggunakan perhitungan bulan. Lalu peredaran matahari dihitung berdasarkan hari. Makanya matanya hilang, tinggal hari apa, kan gitu ya, cuma bintangnya mesti ada. Jadi horoskop itu bukan baru kemarin Bu ya, bukan 10 tahun yang lalu baru ada, bukan 100 tahun dulu yang lalu baru ada. Tetapi horoskop itu dimungkinkan sudah ada kurang lebih 2200 tahun yang lalu. Sebelum Tuhan Yesus Kristus itu sudah ada yang namanya perhitungan bintang. Makanya orang-orang Majus itu dia dalam melihat kelahiran Yesus tidak melihat matahari, tetapi dia melihat bintang. Ilmu perbintangan itu bukan baru terjadi berapa tahun yang lalu, tetapi sudah ribuan tahun yang lalu, kurang lebih 2200 tahun yang lalu. Jadi panjang tuh. Nah, ada orang-orang yang mengatakan bahwa hari ini lebih baik, lebih penting daripada hari yang lain. Itu terjadi di Roma. Jadi kalau ada orang hitung-hitungan pakai bintang, ada orang-orang hari ini ada orang-orang hitungan pakai hari, pakai bulan kan, itu memang sudah ada dan sudah banyak terjadi dulu. Jadi bukan baru sekarang. Orang mau menikah hitung hari, kan betul. Itu enggak salah. Iya kan? Jadi kalau ada orang mau menghitung harinya untuk pernikahan itu enggak masalah, enggak salah itu. Ya. Makanya jangan menikah pada tanggal 30 Februari. Sebab tanggal 30 Februari pasti enggak ada. Soal Februari kan cuma sampai tanggal 29. Ya. Ada orang-orang menganggap hari itu, hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain. Betul. Bagi orang-orang yang kerja jadi tukang atau jadi kuli, hari Sabtu itu lebih penting daripada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Karena apa? Hari Sabtu gajian. Ya. Bagi orang yang kerja gajinya bulanan, tanggal 25 sampai tanggal 28 itu hari yang penting buat dia. Kenapa? Itu waktunya gajian, tinteni waktu itu. Ya. Jadi kita melihat bahwa ada orang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi ada orang yang menganggap semua hari sama-sama. Artinya apa ya? Persoalan hari jangan menjadi persoalan. Ada yang menghitung hari, silahkan. Ya. Tapi perhitungan hari-hari ini jangan lagi perhitungan, ya mungkin orang masih menggunakan bintang ya. Oh, bintangmu apa? Bintangmu apa kan gitu ya. Kalau orang Cina bukan ditambah bintang, bukan lagi cuma bintang, tetapi orang Cina ditambah
sionya, ya kan? Artinya itu kamu itu satwamu apa? Bukan marga satwa ya. Kalau marga itu marganya apa kan gitu ya. Kalau saya marga, ada marga Maleta. Tapi kalau orang Cina ada satwanya kan gitu ya. Satwamu apa? Ya satwanya itu bisa kuda, bisa apa ini? Babi, bisa apalagi sio apa itu? Sio kelinci ya, ada sio kelinci betul ya. Ada sio apa lagi? Sio apa? Ular dan sebagainya. Jadi ada perhitungan. Ada orang-orang sejak dulu sudah menghitung itu. Semua hari ada yang dianggap sama, ada hari-hari yang memang dalam tanda kutip buat dia sial. Ada perhitungannya. Jadi itu bukan baru ya, itu bukan kemudian oh itu kepercayaan Jawa, itu kepercayaan nenek moyang, enggak. Itu kepercayaan ilmu dulu. Itu bukan ilmu perdukunan sebenarnya. Ilmu ini bukan ilmu perdukunan, ini ilmu betul. Karena orang melihat mengukur sedemikian rupa. Karena apa? Orang-orang dulu itu kan suka merenung. Orang-orang dulu itu suka berpikir. Orang-orang dulu itu menganggap hari itu panjang. Maka tiap hari mereka harus mengeksploitasi diri mereka untuk mereka belajar sungguh-sungguh bagaimana melihat bintang, bagaimana melihat matahari. Mereka belajar betul dulu. Lain dengan sekarang. Orang sekarang tidak sibuk berpikir, orang sekarang tidak sibuk untuk memikirkan sesuatu dan merenungkan sesuatu. Orang hari ini, zaman sekarang ini, anak-anak kita sudah sibuk dengan gadgetnya. Ya kan? Bangun tidur, sing digeleki duduk wong tua nih, yang dicari gadgetnya. Mau tidur, pamitane mbek gadget sih. Tak terus ya. Kadang-kadang nggak lagi dia nonton drakor ya, drama Korea kan itu ya. Lagi anak-anak drama Korea habis kadang-kadang sampai blek nih dodoi. Coba sampai mari sampai baterainya habis gitu ya. Ya. Jadi kalau dulu bisa tidur dengan suaminya, bisa tidur dengan istri, ya sekarang dia bisa jauh dari istri, bisa jauh dari suami, tapi jangan jauh dari gadget ya. Wah, ini kita lihat hidup manusia hari ini seperti itu. Jadi orang hari ini kan sepertinya hari itu cepat kan. Sadar nggak kalau kita punya hari-hari kita ini cepat sekali ini? Iya kan? Loh, sampai Natalan deh. Kan gitu ya. Ya, kurang ya 1 bulan lebih sedikit lah. Ya. Nanti kalau sudah mau pilkada tanggal 9, loh, minggu depan pilkada misalnya. Dia cepet deh ya. Kita nggak sadar tuh. Hari-hari kita yang kita jalan itu cepat sekali. Ada orang itu main gadget itu 1-2 jam tuh gak kerasa. Ya kan? Maka yang sehat cuma tangannya, yang lainnya nggak sehat. Maka anak-anak sekarang ini saya kasih tahu ya, umurmu hati-hati ya, nggak panjang ya. Engkau hanya duduk diam dan otakmu jalan terus, tapi tubuhmu tidak sehat. Beda dengan kita dulu. Zaman saya dulu, wah beda sekali. Dulu mainannya itu mainan macam-macam ya. Tarung apa itu? Bukan tarung ikan cupang. Kalau dulu kita tarung apa? Tarung keong. Nggak tarung keong. Ya kan. Kemarin udah bikin lubang, isi air, cepat. Sopo sing keluar duluan, menang. Saya dulu sampai sak panci. Sampai di rumah kemudian papa saya itu wah puji Tuhan, tepuk tangan, seneng guyang-guyung. Pi kenapa guyang-guyung? Sebentar, ambil no air, bukan air dingin, air panas, langsung disokno pada mati kabeh. Iya kan? Tapi dulu gitu, kita mainnya itu dengan orang, kadang-kadang kecik itu apa ya? Isinya bukan Srikoyo. Iku biasa besek ngono sak anu kuwi. Mainannya kan gawe apa ini? Gawe kertas kan? Iso ae. Waduh, harus ganjil, harus 2, harus 3,
Wah gitu, wah suwet. Sekarang ono gak ono. Ya, ya, ya. Ada besi 5 pakai apa itu bola karet ya. Bola diputer apa itu? Main apa itu? Bekel. Bekel coba. Sing paling lucu ku main isine apa? Isinya asem itu loh. Apa itu? Digosok nanggone anu. Habis itu tempelno. Wah, dek sapa sing anu menang lho, coba mainan kayak gitu. Iya. Kalau ada lapangan main gobak sodor. Gobak sodor bosen mati lele bosen apa lagi? Apa sembunyi-sembunyian tuh apa? Teli-telian. Ya, ya. Wah, itu permainan yang membuat kita itu capek, lelah, tapi sehat. Nah, hari ini tuh loh bisa bermain. Kadang anak-anak saya itu sampai ngomong, apa sama kanan kiri, kon iku mau ngomong besok apa? Jadi dia sedang main game, lagi main game sama temennya. Awas kiri kanan kiri, apa. Ya. Jadi cuman sehat tangannya, otaknya. Makanya saya kasih tahu, kalau kita duduk lama, nggak pernah olahraga, yakin cepet mati. Ya kan? Sudah gitu kan lupa makan. Penyakitnya apa? Masih 6 nggak apa-apa. Nanti kalau sudah SMP, SMA biasanya apa penyakitnya? Mah, asam lambung. Ya. Dikasih tahu kan nggak bisa toh? Nggak apa-apa, kasih tahu, cepet mati. Tapi juga nggak masalah kalau kamu cepat mati, asal kamu juga mati untuk Tuhan. Nah itu nggak masalah. Ya. Tapi kalau mati sia-sia percuma. Makalah hidup kita harus sungguh-sungguh. Ada hari-hari ada orang menganggap ini lebih baik, ini lebih baik. Kalau menurut Om bagaimana? Ayat selanjutnya mengatakan, hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Dalam ayat yang kelima tadi ya, Roma 14, ada orang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain. Ada yang orang menganggap semua hari sama. Apa keputusannya? Apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus? Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Ini penting. Siapa yang berpegang pada suatu hari tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa yang tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Yang tidak makan pun untuk Tuhan. Dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Itulah sebabnya maka kita harus hidup untuk Tuhan. Kita harus mati untuk Tuhan. Baik hidup atau mati, kita hidup, kita ini menjadi miliknya Tuhan. Nah ini yang harus menjadi perhatian kita, bahwa hidup mati kita tetap miliknya Tuhan. Nah persoalannya tadi, bagaimana supaya kita ada milik? Harus ada tandanya. Apa tandanya? Bahwa Yesus Kristus sudah mati untuk kita. Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Kita ini menjadi milik Tuhan karena kita telah mempertuhankan Yesus Kristus dalam hidup kita. Yesus yang bagaimana? Yang mati. Yesus yang bagaimana?
yang telah hidup kembali. Itulah sebabnya kalau kita hidup seperti ini, apapun yang kita lakukan semuanya untuk Tuhan. Makan untuk Tuhan, jadi jangan makan untuk diri sendiri. Kalau kita makan untuk diri sendiri, ngentek-ngentek no, gak eling koncone, gak ngeling keluargane, ya kan. Sudah ibu itu sudah masak pas tempene 5 karena keluargane 5, tahune 5 keluargane 5, enggak, entek no kabeh. Makanya dalam pelajaran doa Bapa kami itu mengatakan berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jadi itu ibu itu tahu masak itu secukupnya, jo ake-ake. Ya. Tapi kalau kita makan, jangan lupa, jangan tidak dihabiskan. Ya. Karena kita itu makan bukan untuk dirimu, kita makan untuk Tuhan. Bukan cuma pinter makan, gledak nang ngene meja. Kamu itu loh makan untuk sopo. Makanya kalau kita makan untuk Tuhan, jangan cuma pinter makan, pinter juga cuci piring. Ya. Ini misalnya ada orang di rumah ndak suka cuci piring, tuku kertas, mari mangan di gua kertas. Ini ndak bilang sama anaknya, kamu kalau makan ndak cuci piring, gua nang sampah sak piringe ya nak. Tukono plastik sing resik nang meja, suntek kenang kono mangan nang kono ae. Kita itu melakukannya bukan untuk orang tua kita melakukannya untuk Tuhan. Iya kan? Sudah tahu ikan itu ikan bandeng untuk 3 orang, disisai kepala mbek ekor, terus ya apa mangane gitu. Iya. Wis tak sisai ku apa? Dase mbek. Lho, ya apa mangan iku? Ini kurang tak sisai pisan apa riye? Lho, disiri. Makan untuk Tuhan. Semua kita lakukan untuk Tuhan, jangan malas. Ya. Ya. Jadi kalau yang juga begitu yang punya baju, makanya kan jangan ngomel ya kalau bajunya belum kering, jangan usah ngomel. Ini kita itu mau ya kerjaan dhewe, mari lambene mari digawe ya umbahan dhewe. Ya kalau tidak mau ya pakai baju plastik aja kan gitu ya. Mari baru pakai langsung buang ke sampah. Jadi kalau mau pakai ya dicuci. Cuci jangan ngomel. Ini ngomel bahaya mak. Jadi lihat ya, kalau ada anak-anak itu dia cuci pakaian ngomel, kongkon mandek loh. Kenapa? Ngentekno banyu, ngentekno rinso, suntek kabeh mbek. Soalnya apa ngamuk? Banyune digwedetno klambi siji, lu. Iya kan? Pengharumnya cukup 1 saset, dia 5 saset dibuka kabeh suwet ngene lu. Wis nak mandek kok nak. Ini kon terusno bangkrut iki. Iya. Banyune wis akeh ne. Baju cuman 1 pasang banyune sak iki apa iki umbah-umbah apa. Ya itulah. Makanya kita harus melakukannya semuanya untuk Tuhan. Ya, nek eling ya wis diketak ae dhisik kan gitu ya. Kamu lakukannya bukan buat ibu ya, buat Tuhan. Maka semua juga kita lakukan. Sekolahmu, yang anak-anak sekolah untuk Tuhan, semuanya untuk Tuhan. Jadi kalau kita bisa untuk Tuhan, kita jadi cerdas. Ya, ibu-ibu juga masak untuk Tuhan jadi cerdas, bisa pinter dia mengatur makanan. Ya, dia sesuaikan dengan budgetnya, dia sesuaikan dengan uangnya. Ya, jangan gaya-gaya orang kaya. Orang kaya sekarang juga kalau kita lihat orang kaya kalau makan juga hati-hati. Kenapa? Dia takut mati. Orang kaya itu takut apa ya? Takut mati. Makanya makannya itu hati-hati. Enggak sembarang makan. Saya tanya, kok gak mangan iki? Gak, aku wedi mati. Ya wis iku. Ya.
Tapi kalau kita hidup, hidup untuk Tuhan, mati untuk Tuhan, karena kita milik Tuhan, semua ada bagian Tuhan dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menolong kita semuanya. Amin. Nomor 10. Just lagunya Bawa Aku Tuhan, ono. Bawa Aku Tuhan. Ono. Ya. D. Bawa aku Tuhan ke tempat yang maha tinggi. Bawa aku Tuhan ke tempat yang maha kudus, agar ku mengerti semua yang Engkau inginkan. Ku pahami hati perasaanmu. Sekarang aku datang, tenggelam di hadirat-Mu. Beriku mengenal lebih dalam pribadi-Mu. Dengan rela hati ku terima rencana-Mu dan berjalan dalam kebenaran. Karena Engkaulah Allahku, Bapa yang mulia, beri warna jiwaku. Dalam-Mu aku teguh, ku temukan firdausku di keabadian-Mu. Bawa aku Tuhan, bersama kita bangkit berdiri. Bawa aku Tuhan ke tempat yang maha tinggi. Bawa aku Tuhan ke tempat yang maha kudus, agar ku mengerti semua yang Engkau inginkan. Ku pahami hati perasaanmu. Sekarang aku datang, tenggelam di hadirat-Mu. Beriku mengenal lebih dalam pribadi-Mu. Dengan rela hati ku terima rencana-Mu dan berjalan dalam kebenaran. Karena Engkaulah Allahku, Bapa yang mulia, beri warna jiwaku. Dalam-Mu aku teguh, ku terima firdausku di keabadian-Mu. Karena Engkaulah Allahku, Bapa yang mulia, beri warna jiwaku. Dalam-Mu aku teguh, ku temukan firdausku di keabadian-Mu. Sekali lagi, karena Engkaulah Allahku, Bapa yang mulia, beri warna jiwaku. Dalam-Mu aku teguh, ku temukan firdausku
di keabadian-Mu. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada Tuhan. Kami berterima kasih buat kemurahan yang ada dalam hidup ini, yang Engkau Tuhan sudah berikan atas kami. Kami berterima kasih buat Engkau telah mati dan Engkau telah hidup kembali, sehingga Engkau menjadi Tuhan atas orang-orang yang mati, juga menjadi Tuhan atas orang-orang yang hidup. Itulah sebabnya kalau kami hidup hari ini, kami hidup untuk Tuhan. Kalau kami mati untuk Tuhan. Baik kami hidup maupun mati, kami adalah miliknya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kalau Engkau telah memiliki hidup ini Tuhan. Kalau Engkau telah memiliki kami Tuhan. Kami berterima kasih bahwa hak milik Tuhan yang ada dalam hidup kami tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun, oleh manusia, oleh dunia ini, maupun juga oleh setan-setan. Kami sungguh yakin kalau kami hidup untuk Tuhan. Kalau kami mati untuk Tuhan. Hidup dan mati kami adalah milik Tuhan. Sehingga kami boleh mempersembahkan seluruh hidup ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sebab itu kami yakin percaya segala sesuatu yang kami alami dalam hidup kami, apapun yang kami lakukan, kami yang bekerja, kami yang sekolah, kami yang melakukan semua aktivitas-aktivitas di rumah, baik memasak, mencuci, dan segala macam aktivitas, kami harus lakukan untuk Tuhan. Itulah sebabnya kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami boleh melakukannya semuanya ini karena kami dimiliki oleh Tuhan. Sebagai milik Tuhan, kami boleh bersyukur kepada-Mu Tuhan, bahwa pada akhirnya apapun yang kami alami, sekalipun hidup kami di dunia ini penuh dengan fantasi, tetapi kenyataan hidup yang akan kami terima yang sesungguhnya pada waktu kami hidup dalam kekekalan di surga bersama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam banyak pergumulan yang kami hadapi hari ini, kami tetapkan hidup kami menjadi milik Tuhan. Kami tetapkan hidup kami, apapun yang kami lakukan untuk Tuhan. Sampai kepada hal-hal yang sederhana, kami makan pun makan untuk Tuhan. Kami melakukan tugas apapun, kami lakukan untuk Tuhan. Supaya kami sungguh-sungguh, kami tahu bahwa pada bagian hidup kami yang lain dari tubuh ini tidak dapat kami miliki selain Tuhan memilikinya dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, berkat firman-Mu dalam kehidupan kami telah terima. Dan kami boleh bersyukur Tuhan, dan kami akan mengubah pola pikir hidup kami. Kami tidak lagi pernah melakukannya untuk siapapun selain hanya untuk Tuhan saja. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu, berkati setiap sidang jemaat Tuhan dalam semua pergumulan hidup mereka, usaha pekerjaan yang mereka lakukan, pegawai negeri sipil, pegawai negeri swasta, perwira swasta, dan juga kami berdoa buat semuanya yang mereka lakukan. Mereka hidup, mereka bekerja, mereka tidak melakukannya untuk perusahaan, mereka tidak melakukan untuk keluarga mereka, tetapi mereka melakukan semuanya untuk-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Demikian juga anak-anak kami dalam pendidikan mereka, mulai dari pendidikan anak usia dini, playgroup TK, SD, SMP, SMU, SMK, perguruan tinggi. Mereka menempuh pendidikan sampai kepada tingkat tinggi, bukan untuk kepentingan mereka, bukan untuk kebanggaan, kesombongan bagi orang tua, tetapi mereka melakukannya untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Waktu yang terbatas, waktu yang pendek yang kami hidupi sekarang ini, kami yakin dan percaya, kami hanya hidup kami alihkan, bukan untuk diri kami, bukan untuk keluarga kami, bukan untuk pekerjaan kami, bukan untuk siapapun Tuhan, tetapi kami melakukannya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih memberkati kami semuanya. Ibadah yang telah kami kerjakan, lakukan kiranya juga semuanya kembali untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, untuk kehormatan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sementara akan membawa persembahan kami kepada Tuhan. Biar persembahan kami persembahkan untuk persembahan kas gereja, untuk persembahan haleluya untuk Natal yang akan datang. Kami juga serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan kiranya memberkati, Tuhan menolong, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, Tuhan berkati kami sekali. Terima kasih Bapak, terima kasih.
dan juga sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kembali ke tempat kami masing-masing. Kiranya Tuhan sertai pimpin kami semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan sekarang sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat rahmat daripada Allah Bapa, kasih sayang, cintanya, anugerahnya dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dalam kuat kuasa Roh yang Kudus menjadi pimpin kita sekalian mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang 2 kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Beberapa pengumuman menjadi perhatian buat kita sekaliannya. Ibadah kita pagi ini akan ditayangkan nanti sore juga jam 5. Lalu kemudian kegiatan ibadah kita tengah minggu untuk hari Rabu ada kebaktian doa jam 6:30 malam. Hari Jumat ada kebaktian umum pendalaman Alkitab jam 6:30 malam. Lalu setiap Sabtu pagi ada saat teduh yang bisa diikuti secara live streaming jam 4:30 pagi, 4:30 pagi sampai selesai. Lalu juga sebentar sekolah minggu. Lalu untuk hari Minggu yang akan datang, mohon perhatiannya, nanti juga saya akan umumkan lewat WA. Mungkin ada yang mau masuk grup WA juga boleh. Untuk khusus minggu depan, kebaktian diundur setengah jam, mulai jam 10:30, hanya minggu depan ya. Jadi sekolah minggu bisa kebaktian dulu jam 10 ya, kemudian kebaktian akan dimulai jam 10:30 ya. Karena saya pagi jam 7 pelayanan di Lebak, jam 9 saya pelayanan di Bangunsari di Dupak, lalu jam 10:30 saya ada di sini. Jadi saya harus bisa mengatur waktu. Satu hari jam 7 sampai jam 12 ada 3 kali kebaktian ya, ada 3 kali kebaktian hanya untuk minggu depan saja ya. Karena ini kita melakukannya di tengah-tengah situasi yang pandemi ya, karena saya belum berani juga mengundang pendeta dari luar untuk membantu dalam pelayanan. Jadi kebaktian hanya untuk minggu depan, kebaktian jam 10:30 ya, nanti diumumkan, diingatkan lewat WA, kebaktian 10:30. Jadi sekolah minggu bisa maju dulu, kebaktian dulu, baru nanti umum ya. Karena saya juga agak sedikit terlambat, saya dari Bangunsari langsung ke sini ya. Jadi kebaktian untuk minggu depan. Saya kira itu. Kemudian jangan lupa ada persembahan ada amplop persembahan ini dicontreng untuk Natalnya. Nanti kalau yang ada mau persembahan Natal boleh dimasukkan di sana, nanti dipisahkan ya. Nanti yang ini nanti diambil sama Ibu Ani ya, Bu Bambang ya. Saya kira itu saja, tidak ada pengumuman yang lain. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.